Yuhu, balik lagi di Ayo BBM. Ayo belajar bareng Melanie. Oke, sorry ya teman-teman. Tadi kayaknya jaringan wifi-nya agak keganggu. Tapi mudah-mudahan saat ini jaringan wifi-nya sudah oke. Ya, wait. Coba deh. Halo. Maaf ya, kayaknya ada jaringannya deh yang kurang oke. Tapi balik lagi, ayo BBM. Ayo belajar bareng Melanie. Lanjut ya, gitu. Secara teknis boleh tidak oke, tapi yang namanya belajar harus terus dilakukan sampai akhir menutup mata. Oke. Tadi sampai mana ya? Nutrisi yang terkandung per 100 gram ya di daun kelor yang sudah dikeringkan, gitu dia. Jadi kalsiumnya tinggi, kemudian potasiumnya juga bagus, gitu ya, untuk mengisi cairan. Kan kadang di lutut itu ada antara tulang itu ada cairan, secara medis saya lupa, ada cairan yang memang harus terjaga kelenturannya. Jadi lutut kita bisa bergerak itu lebih baik, gitu ya. Kemudian vitamin A, vitamin C, gitu ya, dan zat besi. Jadi untuk teman-teman yang nggak ada waktu untuk mengkonsumsi ya per bagian-bagian itu, hanya dengan minum nih ya, hanya minum 1 saset atau 1 tea bag ya setiap harinya, itu sudah bisa memenuhi nutrisi. Saya nggak mau jualan tentang teh kelor saya, enggak, sudah ada pasarnya tersendiri, dan saya lebih bermain sekarang kelor yang diekspor. Jadi raw material yang kita ambil dari petani, kemudian kita ekspor ke beberapa mancanegara, gitu dia. Nah, karena saya seneng nih, gitu ya, saya pengen masyarakat Indonesia bisa menikmati daun kelor ini. Makanya hari ini saya mau kasih pelajaran, kasih training how to making moringa tea. Bagaimana caranya membuat teh daun kelor. Ya, jadi mungkin untuk bapak-bapak yang punya istrinya mungkin butuh kegiatan, nah bisa deh dikasih tahu tentang caranya bagaimana membuat teh untuk keluarga, untuk kesehatan, ya, dengan budget yang sangat minim. Nggak mau lama-lama lagi ya, karena memang hari ini harus ada 2 meeting yang harus dilakukan. Jadi sebelum jam 11 sebenarnya saya sudah harus meluncur. Ada lunch meeting. Oke, bahan-bahan yang digunakan. Pertama-tama teman-teman harus tahu bahwa ini adalah daun kelor. Ya. Daun kelor bentuknya begini. Bulat-bulat. Nah, ini tumbuh bebas di mana saja. Jadi kalau teman-teman punya ide atau punya keinginan untuk usaha pertanian daun kelor, ini sangat murah dan sangat mudah ya. Hanya tinggal di stick, ditancapkan ke tanah-tanah yang sudah digemburkan, gitu ya, atau bisa jadi dari biji kelornya atau dari bibitnya ya. Udah nggak perlu harus dijaga secara terus-menerus setiap hari. Ini akan tumbuh dengan sendirinya, gitu ya. Bahkan secara literasi yang saya baca di Google, dan saya ngobrol juga dengan beberapa teman-teman lah yang sudah mengetahui tentang pohon kelor. Setiap pohon kelor ini tumbuh di mana-mana. Akarnya, di sekitar akarnya, apabila kita memiliki air yang tidak jernih atau yang tidak oke, gitu ya, atau berbau ya, atau zat besinya tinggi, maka pohon kelor ini akan menyerapnya, kemudian
kemudian akan menetralisir air tersebut menjadi lebih jernih dan lebih bersih. Nah, makanya dinamakan pohon ajaib. Dimanapun pohon ini berada, ya, lingkungan sekitarnya itu akan bebas dari polusi, kemudian racun di sekitarnya diserap, ya, sehingga kita bisa lebih sehat. Ya, percaya nggak percaya, coba dulu deh ya. Ya, ini pohon kelor. Ya, kemudian dari pohon kelor yang sudah kita petik ini, ya, nanti para petani itu akan mencuci terlebih dahulu. Ketika petani mencuci terlebih dahulu, dan setelah itu mereka akan keringkan, ya, atau diangin-anginkan, tidak di bawah matahari langsung. Ingat, kalau di bawah matahari langsung, maka nanti nutrisi di dalamnya akan hilang. Nah, ya, nanti teman-teman bisa cari literasi bagaimana pengolahan daun kelor yang dikeringkan, ya. Kita nggak perlu bikin pabrik besar-besar gitu, nggak perlu ya. Cukup teman-teman misalnya di pekarangan rumahnya, kemudian ada atap yang mungkin di atapnya tertutup, kemudian semi terbuka, ini tinggal digantungkan saja, itu bisa kering dengan sendirinya sekitar 2 atau 3 hari. Nah, gitu itu. Jadi simple prosesnya, nggak ribet. Nah, setelah itu petani akan 2-3 hari akan mengambilnya atau memamennya, sehingga kadar air yang ada di dalam daun kelor ini akan hilang. Nih, inilah yang kita olah, kita ya, daun kelor kering. Tidak boleh dijemur di bawah matahari langsung, nutrisinya akan hilang. Hanya cukup diangin-anginkan saja. Oke, itu ya. Nah, ada 2 cara, ya, teman-teman bisa membuatnya menjadi sebuah produk. Caranya adalah bisa dibuatkan menjadi teh tubruk. Apa sih teh tubruk? Ya, seperti teh hijau lainnya, tidak perlu dimasukkan ke dalam tea bag, ya, tinggal diseduh air panas, kemudian beberapa saat itu disaring, kemudian tinggal diminum. Itu yang simpelnya. Nah, ini dengan pouch seperti ini, ya, itu saya jual dengan harga sekitar 15.000. Beratnya sekitar 30 graman. 30 gram ini bisa sekitar 12 sampai 15 kali penyeduhan. Nah, gitu ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara menghitungnya, profitnya, berapa biayanya yang dikeluarkan. Ini sangat murah sekali. Atau cara keduanya adalah dengan memasukkannya dengan tea bag. Ya, ini tea bag teman-teman bisa beli di Tokopedia atau bisa beli di Shopee, ya. Carinya kantong teh kosong. Per 1000-nya itu harganya kurang lebih mungkin sekitar 100 ribuan lah, ya, nggak lebih gitu. Dengan cara ini biasanya harga akan lebih mahal. Rata-rata saya jualnya dengan 20 tea bag, ya, saya jual harga 40.000. Gitu. Jadi untungnya berkali-kali lipat. Ya, mesti ada target tapinya ya. Oke. Nah, sebelumnya kita pasang dulu Mithril Glow. Ini Mithril Glow. Saya masih mencari produk Mithril Glow tapi buatan Indonesia. Kemarin sempat gagal karena pabriknya ada di China, gitu ya. Kemudian ketika udah dites di Jepang, Mithrilnya ini mengandung bahan-bahan
zat yang berbahaya. Jadinya yang dari pabrik yang di Cina tidak lolos di Jepang. So saya masih cari nitrile glove dengan satu lagi apa sih, lupa saya, yang warnanya agak putih gitu ya. Tapi maunya produksinya di Indonesia. Kalau teman-teman punya channel, yuk kita jadi mediator, kita bikin money system. Oke. Pertama-tama kita mau ambil tea bagnya. Simple ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, Bu, saya bingung deh carinya di mana nih untuk daun kelornya. Nggak usah jauh-jauh, saya juga punya. Harganya nggak mahal, nggak ngegetok. Saya beli 1 kilo dari petani itu sekitar 35.000. Saya jual per kilonya ya di marketplace itu sekitar 90.000. Jadi hampir 2 atau 3 kali lipat. Nah, untuk 1 kilo ya, untuk 1 kilo daun kelor teman-teman bisa dapatkan ini ya, sekitar 30 pouch. Kalau 30 pouch ini harganya rata-rata sekitar, gak usah mahal-mahal deh ya, misalnya harganya sekitar berapa maunya. Ya, daun kelor jangan dijual murah-murah, sebenarnya bahan bakunya tuh langka ya, nggak semua orang bisa mengolahnya secara herbal. Oke, sebelumnya saya mau nyapa teman-teman dulu dong. Ya ampun, ngomong mulu dari tadi. Ya, ada siapa ini? Ada Pak Ferdinand, halo. Ada Mbak Aci Malaka, halo. Kemudian ada Lois El Paso, ya. Ada Pak Ani Citus, setia nonton saya dia. Iyalah, kalau nggak nonton nanti dimarahin sama istrinya. Istrinya live setiap Sabtu kan harus dilihatin. Itu kan salah satu cara kita sebagai seorang wanita untuk show off ke suami ya. Biar suami tetap sayang ya. Alright. Ya. Nah. Ya, kita ambil daun kelor kering 2 kali sendok spoon yang kecil ya. Oh. It's so simple. Produksi yang sangat simple. Saya mau usaha nggak mau ribet-ribet. Kalau kuliner, aduh, ribet. Mulai dari preparation untuk bahan masakannya gitu ya, belum beli ke pasarnya, capek becek-becekan, atau kerjasama dengan beberapa warung gitu ya. Kalau ini enggak, saya senangnya agak yang kering-kering, nggak basah-basah. Ya, ini sudah 2 kali. Ini bisa kita kategorikan ya, teh moringa atau teh kelor yang rasanya original. Nah, kalau teman-teman suka ya ditambahkan supaya antioksidannya lebih tinggi, itu saya tambahkan dengan teh hijau ya, teh hijau yang premium, yang per kilonya aja harganya di sekitar 250.000 gitu ya. Jadi saya ambil hanya beberapa biji saja gitu ya, karena nanti kalau sudah digabung dengan teh kelor ini begitu diseduh itu akan ngembang. Nah, wangi teh hijaunya juga akan lebih harum. Nah, gitu ya. Ini. Jadi kombinasi teh kelor dengan green tea itu akan sangat bagus untuk wanita. Selain antioksidan ya, fungsi detoksifikasinya juga bagus.
mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita. Apalagi kalau seandainya kita suka ini ya, apa, kalau ibu-ibu sukanya apa, makannya yang santan-santan ya, atau ada ibu-ibu yang suka ngerokok. Nah, nikotinnya kan ada di sekitar pernafasan kita. Nah, itu bisa untuk membersihkan pernafasan gitu ya. Lewat apa nanti keluar racunnya? Melalui air seni kita. Jadi untuk teman-teman yang minum ini ya, pagi dan sore, kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari, reaksi yang akan timbul adalah akan mudah buang air kecilnya, akan sering. Nah, itu tubuhnya sedang memproses racun-racun. Tapi ada juga teman-teman yang pada minum teh ini itu nggak pipis, tapi buang air besar secara tidak mencret ya, tidak, tetapi agak cukup sering. Nah, itu ada prosesnya gitu. Mungkin racunnya banyak banget kali ya di dalam tubuhnya ya gitu. Jadi masing-masing orang reaksinya beda-beda. Setelah itu 2-3 hari pipis mulu, nah teman-teman akan berasa ngantuk tuh, lelah banget. Jadi begitu pengen rasanya tuh tidurnya nyenyak. Nah, proses inilah proses akil balik dari racun yang sudah dikeluarkan. Kemudian tubuh itu akan dipulihkan dengan kita tidur sangat nyenyak. Mungkin sekitar 2 hari berasa tidurnya tuh pengen nyenyak terus gitu ya, mata mau dibuka tuh susah banget. Nah, setelah itu baru kembali normal ya. Makanya ini teh kelor ya, sangat luar biasa manfaatnya untuk tubuh. Tidak mengeluarkan uang banyak, tidak perlu pakai zat kimia ya, balik to herbal itu. Oke, saya bikin beberapa biji. Oh iya, ngomong-ngomong tentang HPP-nya, seperti yang saya bilang tadi, untuk teman-teman yang pengen beli raw materialnya dari saya, ya, saya nggak ambil untung banyak. Kalau di marketplace saya jual 90.000. Tapi kalau untuk teman-teman ada minimum order sekitar 5 kilo, itu saya jual sekitar 60.000. Nah, Bu, kalau belinya lebih banyak lagi bagaimana? Gitu ya, lebih murah lagi. Bu, boleh nggak dipertemukan oleh petaninya? Nggak boleh, itu kuncian saya. Gitu ya. Jadi kalau udah diajarin cara bikin teh, ya, jangan lagi tanya petaninya dari mana. Gitu. Saya juga nyari petaninya malang melintang di dunia persilatan, nyari yang terbaiknya, the bestnya. Tapi kalau kelor NTT, ya, itu cukup mahal. 1 kilonya bisa sekitar 200.000. Nah, makanya kalau untuk yang diekspor kita ambilnya dari NTT atau NTB, ya, bukan kelor dari Jawa. Gitu. Tapi hampir sama sih nutrisinya. Hanya memang kalau dari NTT atau dari NTB kelornya, ya, mereka tuh lebih bersih. Kenapa lebih bersih? Tanah mereka itu berbatu. Di NTB, NTT itu tanah mereka berbatu. Dan mereka cenderung bebas dari polusi udara. Sehingga ketika di uji cobakan di hasil lab, di lab kan ya, di Jepang, itu Jepang lebih ambil kelor yang dari NTT. Karena memang sangat organik. Tidak perlu disemprot pestisida atau apapun, mereka tumbuh subur. Bahkan daun kelornya itu sangat besar-besar ya, walaupun kecil tapi besar-besar gitu. Oke. Saya bikin lagi ya. Saya hitungnya ini sekitar, kalau untuk 1 kilo
dengan masing-masing pouch ya. Masing-masing pouch itu isinya 20, maka kita akan mendapatkan 30 pouch ya, 30 pouch. Pouch apa sih nih, teman-teman bisa lihat nih. Pouch ada yang bentuknya craft ya, cenderung kalau orang bule gitu ya, mereka seneng yang bentuknya lebih ke craft. Nah, atau ada juga yang bentuknya aluminium pouchnya. Semuanya nggak susah dicari, teman-teman bisa cari di Tokopedia ya, nih di Tokopedia. Nah, oke ya, sekarang kita menghitung HPP. Modalnya berapa yang teman-teman keluarkan untuk membuat 1 kilo ya teh kelor, kemudian dan bagaimana menentukan harga jualnya ya. Oke, tadi saya sudah bilang 1 kilo itu kalau beli di saya langsung minimal 5 kilo itu harganya sekitar 60.000 per kilo ya. Kalau di marketplace harganya sekitar 90.000. So kalau teman-teman yang kenal saya ya bisa japri ke messenger saya, dapat diskon potongan harga oke gitu ya, dibandingkan ke marketplace. 60.000 ya 1 kilo. Oke. Mau original apa pakai teh hijau? Oke, yang original dulu ya, kita nggak pakai yang lain-lain ya, karena nanti kalau misalkan flavornya itu bisa pakai green tea atau bisa pakai dengan jahe kering. Nah, ini jahe kering, jadi untuk menghilangkan bau langu. Jadi kalau daun kelor itu tuh ketika dia seduh mungkin awal-awal nggak akan suka wanginya ya. Tapi kalau saya, kalau sudah mendarah daging dari tahun 2017, ini kalau nggak minum kelor sehari itu rasanya nggak enak. Atau kalau minumnya teh biasa di lidah tuh udah nggak enak. Lidahnya udah lidah kelor. Oke, hitung ya, dicatat. Jadi entar teman-teman tahu 60.000. Kemudian tea bag. Ya, beli tea bag. Tea bag per 1.000 ya, harganya sekitar 120.000 sudah sama ongkir, atau kalau di Shopee itu free ongkir ya. Agak susah memang dapetin kantung yang benar-benar kualitasnya bagus gitu ya, nanti bisa dicek aja. Udah berapa? 60.000 ditambah 120.000. Atau kalau mau uji coba nggak perlu pakai tea bag ya, nggak perlu pakai tea bag. Jadi kita bikinnya dengan cara tubruk, ya, dengan cara tubruk. Oke, 60.000. Kemudian pouchnya, nah ini pouch, kalau yang bentuknya seperti ini ukurannya bisa 14 kali 22 cm. Nah, itu bisa memuat sekitar 40 sampai 45 gram dari daun kelor. Nah, ya. Atau bisa bentuknya yang aluminium. Aluminium ini harganya, oh ya, ini dulu ya. Ini saya beli per 3 satunya ini sekitar 2.200. Jadi kalau yang bentuknya craft dengan yang bentuknya aluminium, ternyata lebih mahal yang craft. Gitu. Ini 2.200. Bentuknya seperti ini, ya. Persatuannya sekitar 1.900, nggak nyampe 2.000. Anggaplah 2.000. Nah, ini ukurannya agak kecil ya, ukurannya sekitar mungkin 13 kali 20 gitu. Oke, saya kasih contoh yang ini ya, yang saya jual ya. Satu pouchnya
taruh harganya sekitar 2000. Kalau 30 dari 1 kilo ini jadinya bisa sekitar 30 pouch ya. Berarti 2 dikalikan 30 berapa? Berapa? 60.000. Dah. Kelor harga 60.000. Kemudian pouchnya harganya 60.000. Udah keluar uang berapa? 120.000. Bu, stikernya gimana? Oke, stikernya ya saya anggap dengan bentuk yang sederhana ini. Nih, kalau teman-teman mau menyiasati supaya kita nggak beli sealer, ya. Untuk awalan nggak usah beli sealer dulu. Kan sealer ini untuk biar ininya apa namanya tertutup rapih gitu ya. Jadi orang nggak berpikir wah ini nggak di sealer nih, nggak rapet nih, nggak di segel nih gitu. Jadi saya siasatinya adalah dengan cara stikernya ya, stikernya ini nyambung sampai sini. Nah, ini cara hemat nih tuh. Jadi nggak perlu ada sealer dan nggak perlu disegel. Kalau ini udah dibuka sama orang pasti kan nggak akan ketutup. Nah gitu ya. Ini stikernya ya, dengan model seperti ini. Kalau saya ke Pandawa di daerah Depok ya, bentuknya A3 itu jadinya sekitar 50 stiker. A3 itu ya dengan mencetak dengan warna-warni mau kayak apa terserah deh, mau desainnya seperti apa terserah deh ya. Itu harganya sekitar 8.000-an. Nah, yang anti air, yang chrome. Kalau yang vinil agak mahal, yang vinil mungkin sekitar 12.000-an. Gitu, ya, kita anggap 10.000 deh, ya. Jadi 10.000 sudah dapat 50 stiker. Oke. 120 ditambah stiker berapa? 10.000. Jadi berapa? 130.000. Oke, apalagi sih yang kita butuhkan? Oke, plastik. Misalnya ada temen yang mau beli, jadi ada plastiknya. Oke, apalagi? Lain-lain lah, ya. Dengan lain-lain, kita anggap modal 150.000. Gitu ya? Kita anggap modalnya 150.000 ya. Oh, udah deh. Dengan waktu sekitar 2 atau 3 jam semuanya akan rampung. Nah, itu ada tekniknya untuk masukin. Simpel sih sebenarnya ya. Saya kasih contoh ya. Ya. Dengan bikin teh tubruk ya, bukan tea bag. Oke. Kalau di rumah udah ada timbangan, dipakai. Tapi kalau nggak ada timbangan, gitu ya, bisa pinjem warung sebelah. Saya kadang kelamaan. Kalau kelamaan, saya tuh dengan sarung tangan udah langsung saya masukin begini nih. Tuh, simple. Ya. Tuh. Ya. Nanti kalau teman-teman hari ini kayaknya bener-bener antara sinyal sama memori handphone kayaknya berkejaran deh. Ya, ini ya bentuknya ya. Ya, trying. Oke. Ya, sekarang stikernya. Ya. Masang stikernya punya teknik loh, biar rapi tekniknya.
Kalau di pabrik kan pakainya mesin ya. Ya. Tuh. Nah, ini sudah jadi sealer. Gitu. It's so simple. Ya. Teman-teman bisa jual ini sekitar 15 sampai 20 ribu. Ya, 20 ribuan. Nah, itu. Jadi sangat sederhana sekali. Kalau Bu, boleh nggak? Saya nggak mau usaha, saya pengen bikin tehnya untuk keluarga saya. Boleh banget. Kalau perlu sekarang cari bibit kelor di pinggir jalan atau ada pohon kelor kecil gitu ya, bawa ke rumah ditanam gitu. Karena memang budaya untuk bisa menanam daun kelor atau pohon kelor di rumah itu sedang digerakkan oleh pemerintah gitu. Jadi hari ini tujuan saya untuk mengajarkan pengolahan dari daun kelor ini lebih kepada yuk back to nature, kita minum ke nutrisi alam yang ada gitu dia. Kan? Ini tehnya udah jadi. Ini saya mix dengan green tea karena kalau moringa yang asli murni original itu lebih light, warnanya lebih terang. Green tea ini lebih ke flavornya sama warnanya. Ya, dengan segelas ini itu saya bisa loh sekitar 5 jam nggak makan karena perut berasa penuh. Serius gitu. Jadi pagi saya minum teh kelor, kali sarapannya cuman roti gitu ya, atau sandwich atau telur di dadar gitu. Nah, siangnya itu bisa sampai nanti jam 2 atau jam 3 saya nggak lapar. Nah, gitu. Nanti baru bisa menjelang sore saya minum teh lagi atau pas mau tidur. Gitu. Ini bagus untuk anti aging. Gitu. Anti aging. Jadi kamu akan berasa moodnya bagus, ya happy terus. Nggak tahu kenapa saya minum teh kelor ini happy terus. Kemudian yang ini teman-teman yang nggak tahu, dengan mengkonsumsi kelor itu ternyata bisa menguatkan peranakan. Ya, untuk teman-teman yang susah dapetin anak, gitu ya, sudah berusaha kemana-mana, nggak usah jauh-jauh, rutin aja konsumsi teh kelor ini. Itu akan bikin peranakan kamu bagus, ya, dikuatkan peranakannya. Yang terpenting juga desire. Nah, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak ya yang punya masalah impotensi, masalah seksual, nggak bergairah sama pasangan, ya, you must try this moringa tea. Ya, itu bagus sekali buat seksual kamu. Minum dulu ya. Teman-teman kalau nggak suka yang aslinya, bisa campur dengan madu atau gula aren. Kalau dicampur pakai gula biasa rasanya nggak enak, beda. Satu, rasanya nggak enak, yang kedua gula biasa itu nggak sehat gitu. Kalau madu jelas ada khasiatnya, gula aren bagus gitu ya. Kandungan refinasi atau apa ya, gula itu kan ada gula itu ada jenis gula yang refinasi. Nah itu kadang tuh dicampur tuh sama gula yang ada gitu. Tapi kalau orang Jawa supaya gula batu ya, saya nggak tahu gula batu itu bagus atau tidak, tetapi selama ini kami mencampurnya dengan madu atau gula aren, jadi lebih pas. Ya, tidak mengurangi berat badan dengan drastis, ya, tapi paling tidak membuat tubuh ringan, membuat tubuh tidak terlalu gemuk,
Ya, tinggi saya sekitar 158 ya, nggak nyampe 160. Ya, berat badan saya setelah melahirkan anak ketiga itu sekitar 62. Nah, sekarang stabil di angka 55. Stabil di angka 55. Begitu. Jadi ya mungkin 2-3 kilo lagi sih ya. Sekarang lagi meditasi sama yoga. Gitu. Mudah-mudahan berkurang 2-3 kilonya. Jadi bukan berarti dengan minum teh kelor ini kemudian langsung tiba-tiba bisa hilang lemaknya, enggak ya. Tetap harus olahraga, tetap harus dijaga makannya, nggak bisa enggak. Gitu. Ya, habisin dulu yuk teh kelornya ya. Love it. Panas. Oke. Saya mau menstimulus teman-teman melakukan sebuah pekerjaan yang dimulai dari nol itu tidaklah mudah. Tubuh kita yang terbiasa untuk rutinitas, ya, apalagi ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya, ya, you are the best mom. Kalian orang-orang hebat. Itu tidak mudah untuk bisa menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Di sela-sela waktu, bisa atau tidak bisa, harus punya mindset bisnis, harus punya rutinitas membuat sebuah produk atau menjual produk orang lain atau apapun itu. Kamu sukanya jasa, sukanya ngajar orang, kamu sukanya bikin tulisan, ya, sesuatu yang sifatnya produktivitas setiap hari itu harus dilakukan. Karena kalau seorang ibu tidak memiliki me time-nya, tidak memiliki waktunya untuk punya mimpi besar, bagaimana kita bisa membangun mimpi anak-anak kita kalau kita sudah lelah seharian, ya, sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk berpikir besar. Kita mau ke arah mana tujuannya? Apakah dengan kita melahirkan anak? Apakah kita dengan sudah menjadi seorang ibu, ya, mengurusi keluarga, mengurusi rumah dengan segambreng pekerjaannya, maka mimpi kita pudar? No. Kita harus tetap smart dan cantik. Kita berhak untuk memiliki angan-angan, karena itu yang akan membuat kita bisa hidup, membuat kita bisa memiliki tantangan dan terus belajar. Mulai segala sesuatunya dari rumah. Tidak perlu berpikir terlalu hebat, tidak perlu memikirkan modal yang terlalu banyak, nggak perlu. Apa yang ada di dapurmu itu yang dikreativitaskan. Kuncinya adalah konsisten. Ingat, seseorang bisa memiliki atau mampu memiliki tujuan dan sukses. Sukses bukan materi ya, gitu. Jadi jangan dianggap nilai value-nya itu ada di money, ada di uang. Kadang kebahagiaanmu itu adalah suksesmu. Ketika kamu happy, kamu tersenyum, kamu tertawa, kamu menginspirasi banyak orang, gitu ya, kamu memberikan berkat-berkat kepada orang lain, itu nilai sebuah kesuksesan yang tertinggi spiritualnya, gitu. Tapi selalu diukur oleh materi mah, bodoh amat, jangan pikirin orang. Gitu ya, nggak usah mikirin apa kata orang. Orang mau keluar negeri, orang mau happy, orang mau pamer mobil, pamer rumah, beli apa. Ini saya juga nih baru nih ya, tangan saya tuh bukan tangan tanaman, bukan tangan kuliner, gitu. Jadi murni memang orang yang senang mengorganisasikan orang lain, itu jiwa saya. Senang menginspirasi, kemudian senang berbagi, gitu ya.
kita berbeda passionnya. Jadi jangan melihat kok dia bisa, saya nggak bisa. Temukan dulu kekuatan dirimu itu apa, gitu. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, gitu. Tetapi cantik harus, smart harus. Nilai cantik bukan fisik, hatimu. Itu akan terlihat dari pancaran wajahmu dan matamu, gitu. Saya nggak mau ganggu orang, saya nggak mau ngomongin orang, saya nggak mau mengkoreksi orang lain dengan segala kegiatannya. Saya lebih cenderung ke hal yang positif untuk mensupport mereka, ya, baik di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan dunia medsos, gitu. Karena yang dibutuhkan orang lain bukan kritikan kita, gitu, tapi support, saling memuji, saling menguatkan, itu yang terpenting. Ya, jadi itu pesan saya untuk ibu-ibu semuanya, bantu suaminya, ya. Jangan sampai ketika suami kita menghilang, ya, arti menghilang banyak ya. Maksudnya tuh kalau dengan kondisi pandemi ini segala sesuatu bisa terjadi, gitu. Apakah suami kita memang kehilangan pekerjaannya? Apakah suami kita mungkin akan direbut oleh wanita lain? Banyak macamnya ya. Ya, atau bisa jadi suami kita tidak ada jodohnya di dunia ini. So, bagaimana kita sebagai wanita, sebagai ibu untuk terus berjuang menghidupi, ya, perekonomian keluarga. Gitu. Jadi saya nggak akan bosan-bosan memberikan stimulus bahwa seorang wanita walaupun di rumah tidak boleh berdiam diri, harus bergerak, ya, harus menghasilkan uang sampingan-sampingan. Ketika nanti kita melakukan sesuatu pergerakan, nanti alam itu akan bantu, percaya nggak? Ibu pasti berpikirnya begini, kalau saya membuat ini, produk-produk ini, apakah akan ada yang beli? Apakah laku ya? Bu, jangan pikirin itu. Bikin saja dulu apa yang bisa kamu lakukan, ya. Nanti akan ada kekuatan di dalam diri kita, akan ada pikiran kita yang akan mengatakan, Tuhan bantu saya. Bagaimana saya harus menjual ini? Ketika kamu sudah berpikir seperti itu, ya, itu segenap alam akan bantu kamu. Nggak usah khawatir, gitu. Kasih sampel sama tetangga-tetangga, dimulai dari lingkungan terkecil, ke tetangga, ke saudara, ya. Kasih sampel-sampel gratis dulu, ya. Biarkan mereka menyicipi, mengenal dulu. Nah, setelah itu balikkan ke alam yang akan bantu kamu untuk strategi marketingnya. Gitu ya, sederhana sekali kalau kita mau usaha. Nggak usah takut, ya, nggak usah takut rugi. Oke, sudah jam 11.24, saya harus ke Bekasi. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sharingkan untuk pembuatan teh kelor dari Rumah Moringa Indonesia. Tidak banyak yang bisa saya trainingkan. Saya selalu melakukannya dengan cara yang sederhana, dengan cara yang tidak rumit, dengan hati yang bahagia. So, harapan saya belajar kita pagi hari ini bisa menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk bergerak maju, membangkitkan perekonomian keluarga. Itu dari saya, terima kasih banyak. Salam sehat, sukses selalu, dan love, spirit, and happiness. Yeay! Sampai bertemu minggu depan, Sabtu depan maksudnya, di Ayo BBM. Ayo belajar bareng Melanie. See you. Bye.